Transisi perubahan budaya pada transportasi kereta api di Indonesia mulai terasa ketika Bapak Ignatius Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Pada tahun 2009, ketika Menteri BUMN dijabat oleh Bapak Sopyan Djalil, beliau menunjuk Pak Ignatius Jonan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Dalam penunjukan Pak Jonan sebagai Direktur Utama PT KAI oleh Pak Sopyan Djalil, sebenarnya Pak Jonan ini sudah menempati posisi sebagai manajer eksekutif di perusahaan swasta, yaitu Citibank. Seperti yang kita ketahui, transportasi kereta api di Indonesia pada tahun 2012 ke bawah bisa dibilang belum tertata dengan baik, di mana kualitas stasiun dan keretanya juga bisa dibilang jauh dari kata nyaman. Namun semua berubah menjadi lebih baik sedikit demi sedikit ketika Pak Jonan ini menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI. Pak Jonan sendiri menjabat Direktur Utama PT KAI dengan latar belakang yang bukan dari bidangnya. Bisa dibilang ilmu transportasi kereta api yang dimiliki Pak Jonan saat itu tidak ada. Namun dengan kecerdasan serta pengalaman manajing yang dikuasai Pak Jonan sangat baik, akhirnya mampu membuat Pak Jonan beradaptasi di lingkungan transportasi khususnya kereta api ini dengan cepat. Awal mula Pak Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, yang dia lakukan pertama adalah memperbaiki kultur atau budaya dari yang terkecil terlebih dahulu. Mungkin yang paling terlihat, khususnya bagi warga Jabodetabek dan sekitarnya, adalah perubahan budaya pada sistem kereta rel listrik Jabodetabek yang semula semeraut menjadi lebih tertata. Tetapi ternyata yang Pak Jonan perbaiki terlebih dahulu adalah pola atau sistem yang ada pada kereta api jarak jauh, sebelum akhirnya baru memperbaiki sistem yang ada pada kereta rel listrik. Dan uniknya dari Pak Jonan ini adalah ketika mulai memperbaiki sistem perkeretaapian saat itu, yang dilakukan pertama oleh Pak Jonan adalah dimulai dari kebersihan toilet stasiun terlebih dahulu. Karena menurutnya, jika hal kecil saja tidak bisa diperhatikan, lalu bagaimana dengan yang besar? Dan benar saja, dimulai dari kebersihan toilet stasiun pada saat itu bisa dibilang yang menjadi awal kemajuan PT Kereta Api Indonesia dalam masa kepemimpinan Pak Jonan. Pak Jonan sendiri bergabung di PT KAI pada tahun 2009, yang pada saat itu usia beliau sudah menginjak 45 tahun. Menghilangkan penumpang yang terbiasa naik di atap rangkaian kereta, baik itu kereta rel listrik maupun kereta api jarak jauh dan menengah juga sukses Pak Jonan terapkan. Sebelum Pak Jonan menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI, kita bisa melihat bagaimana semerautnya penumpang kereta api yang terbiasa naik ke atap rangkaian kereta, atau yang dikenal dengan istilah atapers. Dan solusi agar tidak ada penumpang yang naik di atap kereta juga sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, seperti menggunakan cat semprot dan juga menggunakan batas penghalang di tiap stasiun. Namun hal tersebut belum cukup ampuh untuk menertibkan kebiasaan penumpang naik di atap rangkaian. Akhirnya, cara Pak Jonan membenahi kebiasaan penumpang yang sering naik di atap kereta, terutama di atap rangkaian kereta rel listrik, adalah dengan cara Pak Jonan mencoba sendiri naik KRL tersebut dari stasiun Bogor ke Jakarta Kota. Dan ternyata hasilnya menurut beliau baru sampai stasiun Depok saja rasanya sudah sangat panas. Inilah yang membuat penumpang enggan untuk masuk ke dalam rangkaian dan memilih untuk naik di atap rangkaian kereta. Selain itu juga berdesakan di dalam kereta tanpa AC rasanya sangat panas sekali. Dan momen tersebutlah yang menjadi awal mula penghilangan KRL kelas ekonomi non-AC menjadi full AC. Dan semua kereta yang beroperasi mulai dipasangi dengan AC agar tidak ada lagi penumpang yang naik di atap rangkaian kereta. Dan akhirnya pada Agustus 2012 semua kereta rel listrik yang beroperasi sudah diberi pendingin ruangan atau AC. Selain kesemrautan penumpang yang naik di atap kereta, pedagang di peron stasiun juga bisa dibilang menjadi salah satu bagian dari kesemrautan yang ada di stasiun. Karena hal itu, akhirnya penertiban pun dilakukan oleh Pak Jonan secara perlahan. Namun, beberapa pedagang yang memiliki latar belakang pendidikan oleh Pak Jonan ditawarkan untuk bergabung dengan PT KAI. Sebenarnya, penertiban yang dilakukan oleh Pak Jonan pun bisa dibilang cukup tegas, karena area stasiun masuk ke dalam aset PT KAI.
Dan Pak Jonan sendiri pun tidak segan untuk mengusir para pedagang yang ada di stasiun atau peron stasiun. Dan walaupun sempat mendapatkan perlawanan dari para pedagang yang enggan ditertibkan, namun pada akhirnya di tahun 2013 Pak Jonan berhasil membuat seluruh peron stasiun milik PT KAI bebas dari para pedagang. Dan pada tahun yang sama juga, sistem etiket KRL mulai diberlakukan, tepatnya yaitu pada 22 Agustus 2013. Dari sinilah ketika sistem etiket mulai diterapkan, sudah tidak ada lagi penumpang yang naik di atap rangkaian kereta. Namun, hasil baik yang diperoleh Pak Jonan pun tidak lepas dari bimbingan Menteri BUMN Pak Sopyan Djalil saat itu. Karena ternyata di dalam perjalanan Pak Jonan memperbaiki sistem yang ada di PT Kereta Api Indonesia, Pak Jonan sendiri sempat ingin menyerah. Namun, Pak Sopyan Djalil membantu Pak Jonan serta memberikan arahan-arahan yang membuat Pak Jonan terus melanjutkan perjuangannya di PT KAI. Sebenarnya, Pak Jonan sendiri mengakui bahwa Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia sebelum dirinya juga adalah seseorang yang lebih cerdas daripada dirinya. Namun, keteladanan yang Pak Jonan lakukan berhasil membuat perubahan besar di PT Kereta Api Indonesia pada saat itu. Prinsip perbaikan yang saat itu beliau pegang adalah we improve one by one, atau bahasa beliaunya adalah satu-satu dibetulin, jadi harus sabar. Dan selain dimulai dari kebersihan toilet, perbaikan gaji karyawannya pun menjadi fokus utama perbaikan yang dilakukan oleh Pak Jonan. Alasan perbaikan gaji karyawan menjadi lebih besar didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya menghilangkan pungli, membuat karyawan fokus bekerja, dan membuat karyawan senang saat bekerja. Sehingga ketika petugas pelayanan yang bekerja tersebut merasa senang, maka akan berdampak baik pada pelayanan yang akan diberikan kepada customer atau penumpang kereta api. Karena sukses menurut Pak Jonan adalah ketika customer happy dan menerima pada harga yang telah dibayarkannya. Kesuksesan Pak Jonan ketika menjabat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia juga terlihat pada tahun 2013, yaitu ketika PT Kereta Api Indonesia berhasil menaikkan jumlah penumpangnya hingga 40% atau sekitar 15.000 penumpang per bulan, yang pada awalnya di tahun 2012 hanya 9.000 penumpang saja per bulannya. Dan pada tahun yang sama juga, di 2013, PT Kereta Api Indonesia berhasil meraup untung hingga 560 miliar rupiah. Yang bahkan sebelum beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI sendiri sempat mengalami kerugian sekitar 80 miliar rupiah pada tahun 2008. Dan sejak saat itu juga, komplain customer terhadap pelayanan dan fasilitas yang ada di PT Kereta Api Indonesia semakin berkurang setiap harinya. Kemudian, dalam masa kepemimpinan Pak Jonan di PT Kereta Api Indonesia, peremajaan sarana kereta api yang dilakukannya pun cukup banyak. Selain itu juga banyak peluncuran kereta-kereta baru. Dan saat itu juga Pak Jonan sempat mendatangkan 100 lokomotif baru dari Amerika, yaitu lokomotif seri CC206 untuk angkutan barang dan penumpang di Pulau Jawa. Beberapa fakta menarik dari keberhasilan Pak Jonan di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama, ternyata pada saat ditugaskan di PT KAI, Pak Jonan mendapatkan gaji 10 kali lebih kecil daripada gaji jabatan Pak Jonan sebelumnya di Citibank. Pada saat itu, gaji yang diterima oleh Pak Jonan dari PT KAI dengan jabatan Direktur Utama yaitu sekitar 25 juta rupiah per bulan. Namun, karena jiwa pengabdiannya dan juga amanah yang diberikan oleh negara kepada Pak Jonan, membuat Pak Jonan tidak ada masalah dengan gaji yang diberikan oleh PT KAI pada saat itu. Fakta menarik lainnya yaitu saat wacana pembangunan kereta cepat akan hadir di Indonesia, Pak Jonan sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia tidak pernah mau menyetujui pembangunan ini. Menurut beliau, lebih penting untuk memprioritaskan pembangunan secara merata terlebih dahulu, terutama di luar Pulau Jawa. Karena menurut Pak Jonan, APBN adalah milik NKRI, jadi lebih baik semua warga negara bisa merasakan kereta api biasa terlebih dahulu, baru melakukan pembangunan kereta yang lebih modern atau kereta cepat. Bahkan beliau sempat bicara bahwa jika beliau masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, beliau tidak mau untuk mengoperasikan kereta cepat. H2RSH, kereta api super cepat. Sebagai pribadi ya, dan sebagai Direktur Utama Kereta Api saya nggak pernah sepakat soal itu. Oh iya? Oh iya. Kenapa kok Anda bilang bagus?
Kenapa harus infrastruktur itu dibangun di Jawa semua? Kan APBN itu kan NKRI. Banyak di luar Jawa itu infrastrukturnya juga masih berantakan atau jauh dibandingkan Jawa. Di banyak daerah. Kenapa nggak bangun jalur kereta dulu? Yang pulau-pulau besar, 5 pulau besar lah, ya. Itu aja dulu. Keretanya biasa dulu semua gitu. Supaya semua bisa menikmati dulu, lah. Setelah itu bangun kereta cepat. Saya tidak sepakat soal itu. Dan selama saya di sini, saya tidak bersedia mengoperasikan. Dan sebenarnya, Pak Jonan juga kurang setuju soal subsidi yang diberikan pada kereta api, terutama pada lintas Jabodetabek. Pak Jonan lebih setuju jika subsidi dialihkan pada pembangunan kereta perintis di luar Pulau Jawa. Menurut beliau, karena jika tidak disubsidi pun, KRL Jabodetabek dengan relasi Bogor-Jakarta Kota hanya bertarif sekitar Rp9.000. Dan setelah membuat perubahan besar di PT Kereta Api Indonesia, Pak Jonan pun sempat mendapatkan beberapa penghargaan, seperti The Best CEO BUMN tahun 2013 dan juga Marketeer of the Year pada tahun 2013. Kemudian, Menteri BUMN Dahlan Iskan memperpanjang kontrak Pak Jonan di PT Kereta Api Indonesia, sebelum pada akhirnya Pak Jonan diangkat pada posisi Menteri Perhubungan. Pengangkatan Pak Jonan sebagai Menteri Perhubungan didasarkan pada kinerja Pak Jonan yang sangat baik saat di PT Kereta Api Indonesia. Pak Jonan sendiri mengakui bahwa dia bekerja 7 hari dalam seminggu dan seringkali menginap di stasiun. Beberapa foto yang sempat diabadikan oleh rekannya pun saat Pak Jonan tertidur di kursi kereta api kelas ekonomi sempat ramai di zamannya. Selain sukses dan memberikan dampak besar yang positif saat menjabat Direktur Utama PT KAI, Pak Jonan juga berhasil ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Pada beberapa transportasi yang ada di Indonesia, Pak Jonan mulai membenahi transportasi pesawat terbang terlebih dahulu. Perubahan yang paling terasa pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan adalah ketika beliau menghilangkan calo tiket pesawat yang ada di setiap bandara di Indonesia. Namun sayang, belum sempat membenahi banyak transportasi di Indonesia, Pak Jonan harus diberhentikan sebagai Menteri Perhubungan pada Juli 2016. Sebelum pada akhirnya, Pak Jonan ditarik kembali ke dalam Kabinet Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan pada kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia atau Menteri ISDM. Salah satu prestasi yang menonjol ketika beliau menjabat sebagai Menteri ISDM adalah ketika Indonesia sukses mengambil alih 51% saham pada PT Freeport. Itulah sekilas tentang Pak Ignatius Jonan yang berhasil melakukan perubahan besar pada PT Kereta Api Indonesia yang dapat dirasakan hingga saat ini. Namun, bagaimana menurut kalian? Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.